Pria itu terkejut. Ternyata putri konglomerat adalah istri yang baru saja dia tinggalkan. Padahal dia ingat dengan jelas, keluarga wanita itu sudah bangkrut saat mereka menikah. Tanpa dia tahu, kabar kebangkrutan itu sebenarnya disebarkan oleh orang suruhan si konglomerat. Semuanya hanya untuk menguji watak sang pria. Sementara wanita itu sangat percaya pada pria yang dia cintai. Makanya dia selalu bekerja sama dengan ayahnya. Namun saat wanita itu bersiap untuk memberitahu kebenaran, dia tanpa sengaja menemukan foto hasil tes kehamilan. Wanita itu langsung berpikir kalau pria itu telah selingkuh. Karena dia ingat betul, sejak pesta pernikahan pria itu tak pernah membawanya ke kantor catatan sipil. Dan juga tidak pernah menyentuhnya. Padahal selama bertahun-tahun bersama, pria itu selalu jadi suami teladan. Setiap hari ikut membantu pekerjaan rumah. Wanita itu selalu berpikir, pria itu pasti mencintainya. Tapi setelah melihat hasil tes kehamilan itu, baru dia sadar bahwa pria itu sebenarnya tidak pernah mencintainya. Dan hari itu, sebenarnya sudah ada pertanda sebelumnya. Karena malam sebelum pernikahan mereka, terjadi suatu kejadian, yang ternyata jadi alasan kenapa pria itu tidak pernah menyentuhnya. Ternyata wanita itu dulunya adalah juara judo, dan saat itu polisi datang mencarinya. Memintanya untuk menjadi mata-mata, menyusup ke dalam kelompok penjahat untuk misi penyelamatan. Jadi wanita itu tak peduli dengan pernikahannya yang tinggal sehari lagi, dan langsung berangkat menjalankan tugas. Namun saat pria itu sedang menunggu di hari pernikahan, dia tidak sengaja melihat berita penculikan. Dalam video terlihat wanita itu dipermalukan oleh para penjahat, dan tepat saat itu wanita itu pulang dengan penuh luka. Pria itu langsung bertanya apakah dia sudah disentuh orang lain, dan wanita itu mengangguk. Namun dia tidak menjelaskan bahwa itu karena misi rahasia, karena pelaku penculikan belum tertangkap. Meskipun dia punya video sebagai bukti, tapi demi melindungi Sandra, dia memilih untuk tidak menyebarkan video itu. Tanpa disangka, hal itulah yang membuat pria itu mengira wanita itu sudah tidak bersih lagi. Selama 3 tahun pernikahan, pria itu bukan hanya tidak pernah menyentuhnya, bahkan tanpa surat nikah resmi sudah mengkhianatinya. 3 tahun lalu, wanita itu menikah dengan pria itu meskipun ditentang ayahnya. Dan kini, ayahnya sudah bisa menerima kenyataan. Bahkan kakaknya siap investasi ratusan miliar ke perusahaan pria itu. Awalnya wanita itu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa pria itu pulang, dan kembali ke kehidupan sebagai putri konglomerat. Tapi dia tidak menyangka, pria itu ternyata tidak pernah percaya padanya. Melihat pria yang selama ini selalu merawatnya dengan penuh perhatian, yang ada di kepala wanita itu hanya bayangan pria itu dengan wanita lain. Dia pun tak bisa menahan diri dan muntah di toilet. Keesokan harinya wanita itu mengurus surat pengunduran diri, dan bersiap untuk pergi. Tapi saat dia sedang berkemas, dia tiba-tiba mendapat undangan dari wanita licik itu, yang mengatakan bahwa pria itu juga akan hadir. Saat itu wanita itu memutuskan untuk datang langsung, karena dia ingin tahu apa yang akan dikatakan pria itu. Sementara pria itu masih mengira wanita itu tidak tahu apa-apa. Jadi dia tetap berpura-pura menjadi suami yang penuh perhatian. Setelah pria itu pergi sebentar, wanita licik itu langsung menunjukkan wajah aslinya, dengan sengaja minum dari gelas pria itu, dan menantang wanita itu secara langsung. Berusaha membuat wanita itu mundur sendiri. Namun wanita itu langsung mengatakan, wajahnya mirip dengan tersangka dalam kasus penculikan 3 tahun lalu. Wanita licik itu langsung terlihat panik, dan marah besar. Tapi wanita itu hanya tersenyum dingin. Saat pria itu kembali, wanita licik itu langsung berpura-pura jadi korban. Pria itu melihatnya, tanpa ragu langsung membela wanita licik itu, dan langsung menuduh wanita itu telah melakukan sesuatu. Saat wanita itu hendak menjelaskan, pria itu hanya percaya pada ucapan wanita licik itu, bahkan menyalahkan wanita itu habis-habisan. Pada saat itulah wanita itu akhirnya tak bisa menahan diri dan meledak. Keesokan harinya, pria itu memaksa wanita itu masuk mobil. Saat itu wanita itu mengira ini ada